Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali kita dalam kegiatan firman untuk Anda di pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin akan berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Mari terlebih dahulu kita berdoa, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk istirahat malam yang boleh kami jalani, sehingga hari ini kami bangun dalam kondisi tubuh yang segar. Energi kami sudah pulih karena istirahat yang boleh kami lalui dengan baik, dan kami percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami mau memulai hari ini dengan satu pengertian yang baru, wawasan yang baru yang disegarkan oleh firman Tuhan, supaya kami senantiasa waspada di dalam menjalani kehidupan. Kami hidup dengan sebuah ketertiban, kami hidup semakin seturut dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami supaya firman Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi sesuatu yang baik untuk kami jalani setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau membacakan firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Dan saya membacanya dari versi terjemahan baru 2 ya Bapak Ibu, supaya ada perbedaan sedikit-sedikit dan tidak bingung. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan. 6 perkara bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi Tuhan. Sebagian dari kita mungkin pernah dengar firman Tuhan ini, dan ini boleh menjadi satu pandu buat kita supaya berhati-hati saudara-saudara, bahwa firman Tuhan secara jelas mengatakan beberapa hal yang harus kita hindari karena ini menyebabkan hati Tuhan terluka. Bahkan dikatakan di sini dibenci dan menjijikan bagi Tuhan. Ini sesuatu yang memang parah, fatal begitu ya, sehingga firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mari kita juga mewaspadainya. Yang pertama, mata sombong. Mata sombong, bukan hanya sikap sombong ya, mata sombong. Saudara-saudara, mata itu adalah jendela jiwa. Jadi banyak perasaan yang bisa terlihat dari mata kita. Misal, kita merasa sedih, maka mata kita berlinang air mata. Kita merasa senang, maka mata kita seperti agak terangkat dan membelalak begitu ya. Kita terkejut, mata kita menjadi melotot. Kita takut, mata kita menjadi ciut. Nah, mata sombong nih yang kayak gimana begitu ya. Mata sombong itu adalah mata yang merendahkan orang lain. Mata yang merasa bahwa dirinya udah paling oke, yang merasa berhak untuk menjustifikasi, menghakimi orang lain, dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang lain. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu dihindari? Karena kesombongan akan membuat kita jatuh kepada dosa yang lainnya. Orang yang sombong akan terus berusaha untuk menjadi sombong, dalam arti mempertahankan posisinya di atas orang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh orang sombong? Oh, banyak. Bisa menjatuhkan orang dan bisa bahkan mencelakakan orang agar dia tetap dalam posisi yang teratas. Tidak mau mendengarkan orang lain, akhirnya berdampak kepada stagnan. Kualitas hidupnya begitu saja, tidak mengalami perbaikan. Nah, ini orang-orang sombong ya. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Bahkan ada cerita percaya bahwa malaikat-malaikat yang sombong, yang ingin menjadi seperti Tuhan, dibuang ke bumi. Ya gitu ya. Malaikat yang sombong menjadi
justru malah menjadi iblis gitu, dibuang ke bumi supaya tidak bisa menempati surga lagi. Maka kesombongan itu sesuatu yang memang harus diwaspadai oleh manusia. Sayangnya tidak banyak nih orang sadar kalau dia sombong, begitu ya. Lalu yang kedua, lidah dusta. Apa bedanya dengan bohong? Dusta udah pasti bohong ya. Bohong udah pasti dusta belum? Belum tentu. Bohong itu menutupi apa yang sebenarnya, tetapi dusta bukan hanya menutupi tetapi merugikan orang lain. Jadi bohong itu bukan sekedar prank, tetapi bisa membuat orang lain kena hukuman. Maka di hukum Taurat yang ke-9 juga kan, jangan mengucapkan saksi dusta bagi sesamamu. Artinya memang dusta itu selain menutupi kebenaran, bisa juga memutarbalikkan fakta yang ujungnya akan merugikan, bahkan membahayakan orang lain. Nah, ini sesuatu yang mengerikan tentunya. Kalau bohong untuk, walaupun tidak dibenarkan juga ya buat iseng-iseng ngerjain orang, tetapi dusta ini akan membuat orang mengalami penderitaan akibat yang dikatakan. Nah, ini yang ditentang dan juga ditulis dalam firman Tuhan sebagai sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Baiknya kita hati-hati ketika berkata-kata tentang orang lain, apalagi kalau udah dikuasai iri hati. Wah, bahaya sekali ya. Lalu yang ketiga, ini menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Kok maksudnya apa ini menumpahkan darah orang yang tak bersalah? Tentu kita harus lihat konteksnya ya, bahwa konteksnya saat itu dalam iklim padang pasir yang begitu keras, terjadi pertempuran yang mendadak dan juga harus melindungi diri, maka ada beberapa ketentuan ketika diserang maka berhak untuk membela diri sehingga bisa terjadi pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, ada juga orang yang sengaja membunuh orang yang tidak bersalah, dan inilah yang ditentang oleh firman Tuhan pada konteks saat itu. Ya, kalau saat ini segala jenis pembunuhan sesuatu yang keliru ya, apalagi yang direncanakan. Ini terkait juga dengan yang keempat begitu. Sesuatu hal yang jahat direncanakan, maka ini lebih berat kualitas jahatnya begitu ya, karena dia sudah merencanakan matang-matang. Makanya kalau dalam hukum biasanya ada yang disebut dengan pembunuhan berencana ya, ada rencana itu biasanya hukumannya lebih berat karena memang sudah diniatin, padahal bisa diurungkan tetapi diniatin. Dan hal ini juga yang dibenci oleh Tuhan. Ada hal yang jahat sudah dibuat rencana. Apakah kekerasan saja? Bisa macam-macam saudara-saudara. Penipuan, perselingkuhan, kebohongan sudah tadi ya. Lalu tidak mau mengampuni orang, itu kan sudah direncanakan padahal sudah tahu bahwa itu harus dilakukan ya. Lalu yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang sangat mudah untuk mengejar sesuatu yang jahat. Padahal ketika terjadi nih saudara-saudara di kota Semarang ada kerusuhan, atau yang kemarin ya kita sempat ada sedikit ribut ya di depan balai kota, kita kan cenderung lari ya, keluar menghindari, bahkan kalau ada gerombolan-gerombolan motor gitu ya, kita menghindari pertengkaran seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang justru malah mendekati biang keributan atau sebuah kejahatan karena niatnya semakin memperkeruh. Wah, gitu ya. Jadi kalau ada itikat jahat atau ada sesuatu yang jahat, dia menghampiri karena dia ingin ikut. Nah, gitu ya. Ini udah penyakit ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang seperti ini. Nah, ada nggak orang yang seperti ini? Ada juga gitu ya, karena memang mereka hatinya sangat terikat dengan kejahatan. Wah, bahaya sekali. Dan ini menjijikan bagi Tuhan. Lalu yang berikutnya, saksi dusta yang meniupkan kebohongan, itu yang keenam, dan menimbulkan pertengkaran saudara. Wah,
meniupkan kebohongan. Jadi memang saksi dusta tadi udah disebut di awal, tapi ini meniupkan kebohongan supaya terjadi pertengkaran antar saudara. Wah, saudara-saudara, keluarga itu harusnya baik-baik, rukun-rukun, tetapi karena ada hembusan orang yang tidak suka dengan kerukunan, lalu menghembuskan dusta, dan akhirnya saudara yang tadinya baik-baik saja menjadi ribut karena dusta tersebut. Dan ini sangat menjijikan bagi Tuhan. Kita melihat saudara-saudara di Indonesia pernah beberapa kali terjadi perang saudara ya, di Ambon gitu. Enggak, di Indonesia cuma satu ya, perang di Ambon, dan beberapa di tempat di seluruh dunia beberapa kali terjadi perang saudara, dan itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Udah kalau sudah benci tidak kenal lagi saudara gitu kan. Dan ini biasanya dihembusi oleh dusta-dusta itu, dan mengerikan dampaknya. Nah, saudara-saudara, hal-hal tadi bisa disimpulkan bahwa memang semua itu berangkat dari hati. Saya jadi ingat firman Tuhan bahwa yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari tubuh. Kita itu memang mudah bisa terpengaruh oleh media dari luar segala macam, tetapi apa yang masuk bisa kita tahan dan kita kelola, dan kita tidak ungkapkan dalam tindakan-tindakan. Tetapi ketika itu sudah keluar dan akhirnya berdampak buruk kepada orang lain, disinilah kita harus berhati-hati. Maka saudara-saudara, kita semua selalu senantiasa kiranya mengandalkan kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah juga melakukan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan akan menguasai hidup kita seluruhnya, dimulai dari mata, mulai dari mulut, dan juga dimulai dari tindakan dan juga pikiran kita tentunya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami beberapa hal yang memang Tuhan tidak suka. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, hati yang berencana untuk sesuatu yang jahat, kaki yang menuju kejahatan, dan juga saksi dusta yang memunculkan kebohongan dan pertengkaran antar saudara. Kiranya kami semua boleh berhati-hati di dalam menggunakan setiap indera yang kami miliki, mata, mulut, dan juga tangan kami, bahkan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengendalikannya, dan kami dapat melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memakai kami untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan bagi sesama, sehingga banyak orang yang justru melihat Yesus di dalam kami dan semakin percaya dan menjadi percaya kepada Engkau. Pimpin kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ya Tuhan hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.